2011 aku jadi supir serabutan, 2012 masuk ke hutan, sampai sekarang aku akhirnya menjadi... Halo, selamat datang kembali di channel Widihanto YTH bersama saya Susila Edi Widihanto. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan bercerita pengalaman aku dari pertama kali mencari kerja ya. Covernya kalian bisa lihat, 2011 aku jadi supir serabutan, 2012 masuk ke hutan, 2013 bekerja di kontraktor, sampai sekarang aku akhirnya menjadi section head di kontraktor tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya 2011 itu aku bukan supir serabutan sih. Kalau di foto itu kan bawa unit roda 10 gitu ya. Tapi itu sebenarnya cuman foto di situ aja. Cuman memang pada saat itu memang hidupku serabutan 2011 itu. Kenapa serabutan? Jadi 2011 itu ya memang masa-masa sulit. Sebelum lulus itu kan biasanya kita membuat skripsi ya ataupun laporan akhir. Nah pada saat itu sebenarnya aku mengalami penipuan. Bisa dibilang penipuan lah. Jadi sama teman saat itu kita ditawarin untuk bisa melaksanakan skripsi di salah satu perusahaan nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Gitulah dekat Antam yang nikel gitu. Nah perusahaannya di situ. Dulu janjinya itu tiket berangkat dan tiket pulang itu nanti diganti gitu ya. Terus dapat uang saku, dapat tempat tinggal, sama dapat makan gitu ya. Nah alangkah terkejutnya kami karena pada saat itu kami bersepuluh gitu ya. Ketika sampai di TKP, kita turun di Kendari sampai ke tempat perusahaannya emang agak jauh. Sampai Kendari pagi, sampai ke perusahaannya itu sore. Perjalanannya emang lumayan jauh. Ya saat itu kita disambut. Terus ya silahkan perkenalan gitu ya. Kita diterima di situ. Ya emang kondisinya pada saat itu katanya perusahaan lagi nggak bagus gitu ya. Beberapa hari di situ, ternyata kita makannya bayar sendiri. Karena pada saat itu uang kita masih uang dari orang tua, sehingga ya harus hemat gitu ya. Makan itu cuman bisa 2 kali sehari. Jadi pada saat pagi sarapan gitu kita nggak sarapan, tapi langsung makan siang sekitar jam 11 lah. Kalau mau makan siang yang enak, sop konro gitu ya, itu kita harus jalan ya kurang lebih 1 kilo 500 meter sampai 1 kilo lah. Sampai warungnya itu kita makan, kita berjalan kaki lagi pulang, lapar lagi sampai mes gitu kan. Terus makan malamnya nanti biasanya nasi goreng gitu. Nah di situ sekitar 1 minggu belum bisa ke lapangan gitu kan. Belum bisa ke lapangan karena hal yang sebenarnya nggak jelas gitu sih. Kita minta ke lapangan, ke perusahaan, oh belum bisa gitu. Akhirnya pada suatu hari di minggu kedua ya kita maksakan ke lapangan sehari gitu ya. Sehari ngambil data, ternyata ya emang perusahaannya perusahaan tambang kecil gitu sih, yang lagi nggak operasi. Terus ya karena kita emang niatnya ngambil data, tidak pengen uang saku gitu ya. Kalau uang saku tuh sebenarnya memang nilai tambah aja nantinya. Akhirnya kita ngambil data sebanyak-banyaknya 1-2 hari, akhirnya selesai untuk skripsi gitu. Nah yaudah kita langsung pamit aja. Di minggu ketiga setelah kita ternyata banyak standby lagi, ya kita mengajukan pamit pulang. Akhirnya pamit pulang, ya tiket nggak diganti, kita tiket beli sendiri gitu, uang makan nggak diganti, saku nggak diganti gitu ya. Tapi alhamdulillah bersyukurnya aku itu masih diantar ke bandara. Nah ternyata bandara tuh ada yang dekat situ, nggak harus dari Kendari. Kita pulang ke Jogjanya tuh lewat bandara dekat situ. Memang naiknya pada saat itu Wings gitu kan. Diantarnya ke bandara itu naik kayak double cabin gitu lah. Nanti aku kasih lihat fotonya, double cabin gitu. Kita tuh duduknya di belakang, jadi ya gitulah kayak orang mau demo. Nah di lingkungan nikel itu kan debunya debu merah gitu ya. Jadi pada saat kita sampai di bandara, karena itu di bak terbuka, kita di belakang, muka kita merah semua. Terus rambutnya acak-acakan gitulah, kita cuci muka merah semua. Udah selesai 2011 itu. Ya pada saat itu dump truck roda 10-nya itu parkir, jadi aku foto di situ. Tapi ya itu tadi, kisah hidup gue emang serabutan. Oke, berlanjut ke 2012 itu menjelang lulus, aku saat itu keluar masuk hutan karena tinggal menunggu kelulusan ada tawaran project
dan bayarannya pada saat itu per harinya 400.000. Seorang mahasiswa dapat proyek per hari 400.000, pasti sangat senang sekali kan. Nah kalau ini beneran nih, kalau ini benerannya gini, tiket itu benar-benar dibayari, tiket dibayari baik pergi maupun pulang, makan dibayari, tempat tinggal dibayari. Jadi pada saat itu aku project di perusahaan eksplorasi di Kalimantan Selatan, di daerah Balangan. Sampai di sana ya disambut dengan baik, briefing tugas. Nah kita punya job itu 2 minggu atau 14 hari. Per harinya tadi dibayar 400.000 gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung, saat itu aku dapat 5,6 juta. Nah hari pertama itu masih belum bisa kerja. Belum bisa kerja, udah kita masih enjoy. Hari kedua masih belum bisa kerja. Nah si orang yang ngajakin kita project ini setiap hari keluar terus. Ketemu sama kayak kepala adatnya gitu ya. Kurang lebih di hari kelima kalau nggak salah, akhirnya kita bisa kerja, kita berangkat ke hutan gitu. Sebenarnya tujuannya itu eksplorasi ngelihat batuan yang mengandung emas, atau aku lupa pada saat itu mengandung emas apa mengandung biji besi gitu ya, di daerah Balangan itu. Akhirnya secara kontrak kita harusnya 14 hari itu kan. Nah tapi di hari kelima itu kita ke lapangan, helpernya harusnya dua itu dari masyarakat sekitar gitu ngikut kita sebagai helper. Ternyata yang ikut 4 gitu. Ya udah yang ikut 4 berarti bawa barang, bawa batu samplingnya kan jadi nggak berat itu. Akhirnya mereka bantuin. Nah hari berikutnya helpernya 10 langsung ikut di hari yang bersamaan. Harusnya kan helpernya 2 setiap hari gitu ya selama 14 hari itu. Tapi pada saat itu hari pertama kerja helpernya 4, hari keduanya langsung 10, dan itu pun cewek-cewek semua, pada bawa parang semua. Jadi ya wah proyeknya kayak proyek ngeri nih. Akhirnya di hari ketiga kita udah nggak lanjut lagi, sampai hari ke terakhir itu udah nggak lanjut, sampai hari ke berapa ya, kurang lebih hari ke 9 itu nggak lanjut. Akhirnya kami dipulangkan ya, karena ya pada saat itu data yang diambil memang sedikit, tapi kayaknya kondisi lagi nggak kondusif gitu ya. Jadi kita dipulangkan, tetapi alhamdulillahnya gaji tetap dibayarkan. Selama 14 hari itu kita dibayar per hari 400.000, jadi dapatnya sekitar 5,6 gitu ya. Alhamdulillahnya dibayar gitu sih. Yaitu pengalaman yang lumayan buruk sih ketika eksplorasi di hutan tadi ya, tapi alhamdulillahnya dibayar sih, dapat pengalaman gitu ya, pengalaman menginjakan kaki pertama kali di Kalimantan gitu. Oke, di 2013 awal atau 2012 akhir itu lulus kuliah, nyari kerjaan susah, banyak nggak diterima kerja gitu ya. Mungkin bagi kalian yang lagi nyari kerja juga ya jangan patah semangat, karena aku dulu juga daftar kerja juga ya lumayan ya susah banget lah, bikin frustasi gitu. Saat itu aku ngelamar di berbagai kontraktor, ada yang sampai dipanggil ya ke Depok atau Bekasi, lupa, ke Bekasi kalau nggak salah, ke Bekasi. Akhirnya aku belum tahu sama sekali Bekasi, turun di stasiun kereta itu, naik angkot sampai ke situ, sampai ke kantornya itu jam 6:30 pagi, ternyata baru buka itu jam 10. Jadi aku nunggu selama itu, akhirnya tes. Nah sampai proses wawancara. Nah wawancara itu karena aku baru pertama kali wawancara ya pada saat itu mungkin wawancaranya nggak begitu bagus gitu. Akhirnya nggak keterima di perusahaan kecil tersebut. Akhirnya aku udah nggak bisa kerja nih kayaknya, karena perusahaan yang kecil pun nggak bisa nerima aku gitu kan. Akhirnya ada banyak lamaran aku kirimkan, nggak ada yang dipanggil. Akhirnya dipanggil oleh salah satu kontraktor gitu. Pada saat itu di kontraktor ini aku sebenarnya udah daftar 2 kali. Yang pertama gak keterima pada saat wawancara juga, terus kemudian di perusahaan yang kecil itu tadi yang di Bekasi yang aku ceritain, terus ada panggilan lagi yang ketiga ini di kontraktor yang sama dengan kontraktor yang pertama tadi. Akhirnya belajar dari pengalaman, karena aku merasa aku tuh nggak lolos gara-gara proses wawancara setelah psikotes gitu ya. Akhirnya aku belajar bagaimana sih cara wawancara yang baik. Cara wawancara yang baik ini sudah aku buat videonya, nanti aku taruh di atas ya, atau di link di bawah, kalian bisa belajar bagaimana caranya.
Alhamdulillah aku sudah percaya diri pada saat itu. Akhirnya aku bisa diterima di tahun 2013. Nah setelah diterima kerja pun aku nggak langsung enak gitu ya, tapi ya namanya perusahaan besar, datang orang baru yang masih cupu gitu pasti ada proses perpeloncoan atau kayak ya orang baru pasti dikerjain dulu gitu ya. Pada bulan pertama sampai kedua itu rasanya udah pengen resign aja, tapi selalu yang ada dalam benakku adalah aku nyari kerjaan ini susah nih, nyari kerjaan susah, kalau ini tak lepas ya aku mungkin percuma sejauh ini gitu kan. Yaitu pikiranku pada saat itu. Akhirnya aku bertahan 2013 gitu ya, bertahan. 2014 diangkat jadi pegawai tetap. Terus akhirnya lambat laun 2019 diangkat menjadi section head sampai sekarang gitu. Mungkin itu pengalamanku ya kawan-kawan. Ya itu pengalamanku tadi emang agak nggak enak ya. Dari 2012 itu ke perusahaan yang tidak menjamin, yang ya kayak driver serabutan kalau aku bilang yang di foto itu, tidak menjamin masa depan sama sekali. Terus kemudian 2012 aku keluar masuk hutan yang ketemu helper-helper yang mengerikan. 2013 aku keterima kerja setelah berulang kali mendaftar, sempat kepikiran resign, akhirnya lanjut. Terus akhirnya sampai 2014 diangkat pegawai tetap, 2019 menjadi section head. Saat ini 2021 alhamdulillah masih bisa bertahan ya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang aku kontribusikan terhadap perusahaan. Ya, terima kasih kepada kontraktor yang mempekerjakan saya sehingga saat ini masih bisa bekerja, bisa menghidupi kehidupan keluarga saya. Mungkin itu cerita yang bisa aku sampaikan. Di cerita berikutnya aku bakal bahas THR nih. THR. Kebetulan ini kan mau Idul Fitri, jadi aku mau bahas THR sama perbandingan gaji mungkin ya. Oh iya, aku juga ada konten 10 mungkin judulnya, tapi karena waktunya memang nggak banyak dan kerjaan lagi sibuk ini jadi agak susah. Aku ada juga yang wawancara mau sama bule nih, bule dari bule dari Australia. Sebenarnya udah janji, aku nanti liatin di chattingan Instagramnya, aku udah merayu, sudah berhasil. Ya tinggal nunggu kabarnya sih, kabarnya nanti mudah-mudahan berhasil, doain ya. Oke, ikuti terus video-video yang aku buat. Jangan lupa subscribe juga bagi kalian yang belum. Dukung channel Widianto YTH menjadi channel pertambangan yang mumpuni ya. Semakin banyak komentar ataupun masukan dari kalian tentunya akan membuat setiap video yang aku buat berguna bagi orang yang butuhkan. Jangan lupa subscribe sekali lagi bagi yang belum, kemudian like serta share. Oke, terima kasih. Dadah.